Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi barisan kelas 11. Perkenalkan, saya Veronica Dwi Cahyani. Nah, pada penjelasan materi barisan kelas 11 ini akan dilengkapi juga dengan beberapa contoh soal, gitu ya. Nah, oke, untuk selanjutnya ada 4 kegiatan belajar di sini. Yang pertama ada pola bilangan pada barisan, kemudian ada barisan aritmetika, barisan geometri, dan aplikasi barisan. Nah, untuk selanjutnya kita langsung saja membahas materi yang pertama, yaitu atau kegiatan belajar yang pertama ya, tentang pola bilangan pada barisan. Nah, yang pertama ada pengertian barisan bilangan. Jadi, dalam proses pembelajaran barisan, berbagai konsep dan aturan matematika terkait barisan akan ditemukan melalui pemecahan masalah, melihat pola susunan bilangan, dan menemukan berbagai strategi sebagai alternatif pemecahan masalah. Nah, untuk pola bilangan pada barisan sendiri, kita dapat melihat pada gambar 1.1. Nah, jadi di situ terdapat data uang saku seorang anak setiap hari adalah 10.000, dan untuk menumbuhkan niat menabungnya, orang tuanya itu menambahkan 1.000 per harinya. Jadi ketika anak itu diberi 10.000 sama orang tuanya itu dikasih lagi, ditambah lagi 1.000 gitu. Itu untuk menumbuhkan niat menabung. Jadi jika uang saku tersebut disusun dengan bilangan-bilangan, maka kita akan memperoleh susunan bilangan seperti berikut di gambar 1.1. Nah, itu ya. Nah, pada gambar 1.1 tentang susunan bilangan mempunyai keteraturan. Nah, dari urutan pertama itu 10.000, urutan kedua 11.000, urutan ketiga nambah lagi 1.012 jadi 12.000, kemudian urutan keempat tambah lagi 1.000 jadi 13.000 dan seterusnya. Nah, itu yaitu bilangan berikutnya diperoleh dari bilangan sebelumnya ditambah 1.000. Nah, itu pola bilangan. Oke, next. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan bilangan-bilangan yang disusun berurut dengan aturan tertentu itu dapat dikenal dengan nama barisan bilangan. Oke, begitu ya. Nah, kemudian untuk yang kedua itu ada pola barisan bilangan. Konsep tentang fungsi akan kita gunakan dalam penerapan menemukan pola dari barisan. Jadi konsep tentang fungsi, dulu materi tentang fungsi itu akan kita gunakan dalam materi barisan ini. Karena barisan merupakan suatu fungsi dengan domain bilangan bulat positif dan ring bilangan real. Nah, domain itu daerah asalnya itu bilangan bulat positif dan ringnya daerah hasil itu bilangan real. Oke, materi tentang fungsi kita sudah mempelajari di bab 3 yaitu kelas 10. Pada bab fungsi itu dituliskan bahwasanya definisi fungsi yaitu misalkan A dan B himpunan, fungsi f dari A ke B adalah suatu aturan pengaitan yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Jika kita perhatikan sebuah barisan, maka suku ke N dengan N merupakan bilangan bulat positif disebut sebagai domain akan berpasangan terhadap rumus suku ke N dari barisan itu yang akan disebut ring dan merupakan bilangan real gitu ya. Nah, ini misalkan barisan bilangan ditulis lambang UN untuk menyatakan urutan suku-sukunya, maka bilangan pertama ditulis U1. Nah, itu UN dengan N-nya itu 1, N itu indeks ya, 1. Bilangan kedua ditulis U2 dan seterusnya, U3, U4 dan seterusnya ya. Maka kita dapat membuat aturan pengaitan seperti berikut ini. Nah, ini aturan pengaitannya di gambar 1.2. Nah, itu 11.000 kenapa kok U1? Karena dia merupakan suku pertama. Nah, 12.000 U2 karena dia merupakan suku kedua. Dan seterusnya hingga N atau suku ke N. Jadi indeksnya N itu merupakan suku ke N gitu ya. Misal suku ke 100, 1000, 2000 kayak gitu. Nah, terus
Berdasarkan gambar 1.2 tentang aturan pengaitan, diperoleh bentuk umum barisan bilangan. Nah, bentuk umum barisan bilangan adalah U1, U2, U3 hingga UN dengan UN sama dengan Fn yang disebut dengan rumus umum suku ke N dari barisan bilangan. Nah, untuk memahami barisan dan pola barisan, maka kita perhatikan masalah-masalah berikut ini. Oke, di contoh soal 1.1 yang pertama ya. Beberapa kelereng dikelompokkan dan disusun sehingga setiap kelompok tersusun dalam bentuk persegi seperti pada gambar 1.3 tentang susunan kelereng. Nah, itu ada gambar susunan kelereng. Dapatkah kamu temukan bilangan berikutnya pada barisan tersebut? Dan dapatkah kamu temukan pola barisan tersebut? Tentukan banyak kelereng pada kelompok ke-15. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama, kemungkinan metode yang dapat digunakan adalah membuat susunan benda berikutnya. Membuat susunan kelereng berikutnya. Nah, dan menghitung kembali banyak kelereng pada susunan itu. Seperti pada gambar 1.4 tentang jumlah kelereng pada setiap kelompok. Nah, itu gambar 1.4 jumlah kelereng pada setiap kelompok ya. Nah, ini alternatif penyelesaian yang pertama. Kita membuat susunan berikutnya. Nah, susunan berikutnya yang K5. Kan itu ada K1, K2, K3, K4 yang gambar 1.3. Nah, untuk gambar 1.4 itu kita sudah menggambar susunan benda berikutnya, susunan kelereng berikutnya yaitu K5. Nah, yang K1 itu kan 1, K2 4, K3 9, K4 16. Nah, K5 itu ada 25. Nah, itu alternatif penyelesaian kedua kita menggambar itu. Nah, terus alternatif penyelesaian pada gambar 1.5 yang kita menggambar jumlah kelereng tadi. Nah, jadi itu tidak efisien karena kita menggambar lagi kelerengnya gitu ya. Jadi kita harus menggambar kelereng dan menghitungnya lagi. Tidak efisien karena harus menyusun kembali banyak kelereng untuk kelompok berikutnya. Makanya di sini ada alternatif penyelesaian lagi, yaitu alternatif penyelesaian yang kedua, menemukan pola barisan tersebut. Nah, oke, kita lihat tabelnya. Untuk kelompok K1 banyak kelerengnya 1, polanya 1 kali 1 itu sama dengan 1. Untuk K2 itu 2 kali 2 sama dengan 4, banyak kelerengnya 4, dan seterusnya hingga K8, 9, 10, 11 sampai K15 dengan banyak kelereng 225 dan polanya yaitu 15 kali 15 sama dengan 225, sehingga pola pada barisan tersebut ialah N kali N, 1 kali 1 sampai 15 kali 15 yang membentuk kelereng-kelereng tadi ya, atau N kuadrat. Dan banyak kelereng pada kelompok ke-15 berjumlah 225 kelereng. Nah, begitu teman-teman. Jadi bisa dipahami ya. Alternatif keduanya yaitu kita membuat tabel dan menemukan polanya. Oke. Next. Contoh soal yang kedua, 1.2. Oke, diketahui suku ketiga dan suku keempat barisan bilangan adalah 7 dan 9. Nah, besar suku ke N barisan bilangan tersebut ialah 2N plus 1. Maka besar suku ke-13 adalah, oke, U3-nya 7. Kita tulis dulu U3 7. Kemudian U4-nya 9. Dan U13-nya berapa? Kita disuruh mencari U13-nya. Oke, kita masuk ke rumus UN yang sudah diketahui. UN sama dengan 2N plus 1. Maka yang ditanyakan U13. Jadi N-nya kita ganti 13. Nah, kalau sudah, maka 2-nya dimasukkan, N-nya 13 ditambah 1. Tinggal menghitung dengan hasil akhir yaitu 27. Nah, jadi untuk besar suku ke-13 yaitu 27 dengan N sama dengan 13. Begitu ya. Nah, itu juga ada
nanti latihan-latihan berikutnya seperti di barisan aritmatika, barisan geometri, dan aplikasi-aplikasi barisan. Oke, next bisa dipahami ya untuk contoh soal 1.2. Jadi jika kalian mengurutkan nanti akan membentuk suatu pola dari contoh soal 1.2 ini untuk mengecek kebenarannya. Jadi suku ketiganya 7, suku keempatnya 9. Berarti nanti semisal suku ke-13-nya 27, apakah benar jika saya memasukkan dari 7 ke 9, kemudian ke 11. Kemudian setelah 11 kita masukkan 13, setelah itu 15, setelah itu 17, 19, 21, dan 23, baru 25, terus 27. Oh ternyata benar suku ke-13-nya itu 27. Itu untuk mengecek karena kita sudah diketahui U3-nya 7, U4-nya 9. Begitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk rangkumannya. Untuk yang penting-penting yaitu bilangan-bilangan yang disusun berurut ya dengan aturan tertentu dikenal dengan nama barisan bilangan tadi ya definisinya. Terus salah satu contoh barisan bilangan itu ada 1, 4, 9, terus 2, 3, 4, 5 itu juga barisan bilangan. Nah terus bentuk umum barisan bilangan itu kan U1, U2, U3 sampai UN dengan UN sama dengan Fn yang disebut dengan rumus umum suku ke N dari barisan bilangan. Oke. Next, kegiatan belajar yang kedua tentang barisan aritmetika. Di sini kita sudah masuk di barisan aritmetikanya ya. Oke. Untuk barisan aritmetika, pengertiannya kita lihat dulu. Perhatikan gambar tumpukan buah jeruk pada gambar 2.1. Bagaimana cara menentukan atau menduga banyak jeruk dalam satu tumpukan? Oke, untuk penyelesaiannya, jika diperhatikan gambar 2.1 tentang tumpukan buah jeruk, maka diperoleh susunan dari beberapa jeruk. Jeruk itu dapat disusun membentuk sebuah piramida. Nah, piramida jeruknya, tentang piramida buah jeruknya kita gambarkan di gambar 2.2. Jumlah jeruk pada bagian bawah tumpukan akan lebih banyak dibandingkan pada susunan paling atas. Nah, kita lihat itu karena yang paling bawah itu dilihat jumlahnya sudah tahu itu ada 5. Nah paling atas ada 1. Misalkan susunan jeruk tersebut disederhanakan menjadi sebuah susunan segitiga, maka lihat pada gambar 2.3 tentang susunan bulatan bentuk segitiga. Nah itu gambar 2.3 bisa dilihat ya. Mengapa harus dengan susunan segitiga? Coba lakukan dengan susunan segi 4. Apa yang kamu temukan? Banyaknya bulatan yang tersusun dari setiap kelompok dapat dituliskan dengan bilangan yaitu 1, 3, 6, dan seterusnya. Nah, bilangan tersebut akan membentuk sebuah barisan. Oke, nah dari gambar susunan bulatan bentuk segitiga ini ada gambar 2.4 pola susunan jumlah jeruk dalam tumpukan. Nah, itu ada 1, 3, 6, 10, 15. Nah itu tadi dari susunan bulatan bentuk segitiga itu ya kita hitung. Yang pertama ada 1, kedua ada 3, ada 6, 10, 15 dan seterusnya. Nah itu jika kita lihat maka 1 ke 3 itu ditambah 2, 3 ke 6 itu ditambah 3, 6 ke 10 itu ditambah 4, 10 ke 15 itu ditambah 5. Nah semakin bertambah ya, itu jadi tambahnya ada tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7 gitu. Nah ternyata beda antara setiap dua bilangan yang berdekatan membentuk barisan yang baru, yaitu ini barisan yang baru 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Nah perhatikan gambar 2.5 tentang pola susunan jumlah jeruk. Nah itu 2 dari barisan baru yang 2, 3, 4, 5 itu terdapat beda lagi yaitu 1. Karena 2 ke 3 itu ditambah 1, 3 ke 4 itu juga ditambah 1, 4 ke 5 juga ditambah 1. Nah itu beda setiap dua bilangan yang berdekatan pada barisan 2, 3, 4 yaitu 1.
Dengan demikian, barisan 2, 3, 4 tadi disebut barisan aritmetika. Dan barisan 1, 3, 6, ini barisan 1, 3, 6, 10, 15, itu barisan aritmetika tingkat 2 gitu ya. Nah, ini ada penjelasan. Abidin dan Thohir itu berpendapat bahwa barisan aritmetika merupakan barisan yang suku-sukunya diperoleh dengan menambahkan suatu bilangan tetap ke suku sebelumnya. Nah, kenapa kok yang 2, 3, 4 itu barisan aritmetika? Terus kenapa yang 1, 3, 6 itu kok barisan aritmetika tingkat 2? Nah, karena yang bedanya tetap itu tadi yang namanya barisan aritmetika gitu ya. Kalau yang enggak tetap tadi namanya barisan aritmetika tingkat 2. Tapi secara umum memang barisan aritmetika itu sebenarnya bedanya itu tetap begitu ya. Nah, kalau memang tidak tetap berarti itu nanti barisan aritmetika tingkat berapa begitu. Oke. Tingkat 2, tingkat 2-nya itu dari mana? Nah, kalau tingkat 2-nya itu yang tingkat pertama itu yang 1, 3, 6, 10, 15, itu kan namanya tingkat 2. Nah, untuk tingkat pertamanya berarti nanti ada barisan lagi, tingkat ketiganya nanti ada barisan lagi gitu ya. Tapi secara umum memang barisan aritmatika itu memang bedanya itu tetap gitu ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya di pola barisan bilangan dari barisan aritmatika. Perhatikan permasalahan berikut untuk mengetahui pola barisan bilangan dari barisan aritmetika. Contoh soal 2.1. Lani seorang perajin batik di Gunung Kidul. Ia dapat menyelesaikan 6 helai kain batik berukuran 2,4, 1,5 meter selama 1 bulan. Permintaan kain batik terus bertambah sehingga Lani harus menyediakan 9 helai kain batik pada bulan kedua dan 12 helai pada bulan ketiga. Dia menduga jumlah kain batik untuk bulan berikutnya akan 3 lebih banyak dari bulan sebelumnya. Nah, dengan pola kerja tersebut, pada bulan berapakah Lani menyelesaikan 63 helai kain batik? Oke, tadi bulan pertamanya 6 helai, terus 9 helai, terus 12 helai gitu ya. Oke, ini penyelesaiannya. Dari masalah di atas dapat dituliskan jumlah kain batik sejak bulan pertama seperti di bawah ini. Bulan pertama itu U1 itu sama dengan A, suku pertama itu sama dengan 6. Bulan kedua itu 6 ditambah 1 kali 3 itu sama dengan 9. Oke, kenapa kok ditambah 3? Karena tadi sudah dijelaskan di soal bulan berikutnya itu akan 3 lebih banyak. Ya, jadi ditambah 1 kali 3. Nah, nanti bulan ketiga itu 6 ditambah 2 kali 3, 12 dan seterusnya sampai bulan keempat itu 15. Demikian seterusnya bertambah 3 helai kain batik sampai ke N ya untuk bulan-bulan berikutnya, sehingga bulan ke N itu dapat disimpulkan bahwa UN sama dengan 6 ditambah N-1 dikali 3. N merupakan bilangan asli. Nah, sesuai dengan pola di atas, 63 helai kain batik selesai dikerjakan pada bulan ke N. Untuk menentukan N dapat diperoleh dari 63 sama dengan UN-nya 63 ya tadi. Terus sama dengan 6 ditambah N-nya dicari. Karena yang ditanyakan tadi N-nya, N-1 dikali 3. Nah, diperoleh N sama dengan 20. Jadi pada bulan ke-20, Lani mampu menyelesaikan 63 helai kain batik. Jadi yang ditanyakan tadi kan ini, dari pola kerja tersebut pada bulan berapa Lani menyelesaikan 63. Jadi pada bulan ke-20. Nah, ini dapat disimpulkan jika beda antara dua bilangan berdekatan dinotasikan B, maka pola susunan bilangan 6, 9, 12, dan seterusnya dapat dituliskan UN sama dengan A plus N-1B. Nah, ini ya. Oke.
Beda dinotasikan B memenuhi pola berikut. B itu U2 min U1, U3 min U2, U4 min U3 sampai UN min UN min 1. Nah, jadi N merupakan bilangan asli sebagai nomor suku. UN adalah suku ke N, sehingga bentuk rumus umum barisan aritmetika itu U1, U2, U3 sampai UN. Nah, itu kita masuk ke contoh soal ya, biar tidak bingung. Oke, untuk contoh soalnya, pola barisan bilangan dari barisan aritmetika adalah 44,41,38 memenuhi rumus titik. Oke, penyelesaiannya kita cari dulu. Yang diketahui A atau suku pertama itu 44. Kita tulis A sama dengan 44. B bedanya tadi berapa? Karena B tadi caranya U2 min U1 atau U3 min U2. Nah, intinya UN min 1 ya. Itu berarti 41 dikurangi 44 atau 38 dikurangi 41. Didapat B-nya min 3 atau negatif 3 ya. Sehingga UN sama dengan kita masukkan di rumus A plus N min 1B. A-nya 44, N-nya tidak dimasukkan karena kita mencari rumus, dan B-nya negatif 3, sehingga diperoleh UN-nya sama dengan 47 min 3N. Jadi rumusnya 47 min 3N. Begitu, bisa dipahami ya. Oke, next. Kita masuk ke suku ke N dari barisan aritmetika ya. Setiap dua suku yang berurutan pada barisan aritmetika memiliki beda yang sama. Tadi ya, yang penjelasan di awal tadi tentang barisan aritmetika sama barisan aritmetika tingkat 2 tadi ya. Kita kalau barisan aritmetika bedanya itu tetap atau sama. Oke. Itu bisa dibaca sendiri tentang U1, U2, U3, U4, U5 hingga UN yang diperoleh U1 plus N-1B. Nah, sifat. Kita langsung ke sifatnya. Jika U1, U2, U3 hingga UN merupakan suku-suku barisan aritmetika, suku ke N barisan tersebut dinyatakan sebagai berikut. Nah, itu rumusnya ya. UN sama dengan A plus N-1B. Sehingga rumus untuk menentukan suku ke N barisan aritmetika adalah UN sama dengan A plus N-1B. Kemudian untuk menentukan bedanya tadi UN min 1 ya. Atau U2 min 1, U3 min U2 tadi, yaitu umumnya UN min 1. Nah, kalau suku ke N-nya itu A plus N-1B. Oke, bisa dipahami? Masuk ke contoh soal. Untuk keterangannya ya, UN itu suku ke N, A itu suku pertama bisa U1 bisa A ya, B itu beda atau selisih, N itu banyaknya suku, misal suku pertama berarti N-nya 1, suku kedua N-nya 2 dan seterusnya. Oke, kita masuk contoh soal 2.3. Jika suku ke-10 suatu barisan aritmetika sama dengan 85 dan beda barisan tersebut 5, maka suku pertama barisan tersebut sama dengan, nah, penyelesaiannya ini U10-nya 85, bedanya 5, ditanya A-nya atau suku pertama, A atau U1 ya. Nah, terus dimasukkan U10-nya 85, terus N-nya 10, B-nya 5. Nah, alhasil diperoleh A sama dengan 40. Begitu ya teman-teman, paham? Bisa dipahami ya? Oke, untuk rangkumannya ini tadi sudah dijelaskan di awal, teman-teman bisa membaca sendiri tentang rangkumannya. Tadi di materi juga sudah dijelaskan, di sini kita hanya mengulangi. Oke, next. Untuk kegiatan belajar 3, barisan geometri. Pada kegiatan belajar 3, barisan geometri, yang pertama tentang pengertian barisan geometri. Nah, ini seorang anak memiliki selembar kertas. Berikut ini disajikan satu bagian kertas
perhatikan gambar 3.1 tentang selembar kertas itu ya. Ia melipat kertas tersebut menjadi dua bagian yang sama besar. Itu gambar dua bagian kertas yang sama besar itu di gambar 3.2. Nah, terus kertas yang sedang terlipat ini kemudian dilipat dua kembali olehnya. Sehingga tadi oleh anak tadi ya, kertas terbagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Dilipat lagi sehingga menjadi 4 bagian sama besar di gambar 3.3. Nah, itu ya. Ia terus melipat dua kertas yang sedang terlipat sebelumnya. Jadi kertasnya tadi dilipat terus. Setelah melipat, ia selalu membuka hasil lipatan dan mendapatkan kertas tersebut menjadi dua bagian sebelumnya. Sekarang, perhatikan bagian kertas tersebut yang membentuk sebuah barisan bilangan yang ditunjukkan pada gambar 3.4 tentang bagian kertas yang membentuk garis bilangan. Nah, itu ya. U1, 1, U2, 2, U3, 4, hingga UN. Nah, gambar 3.4 itu merupakan bagian kertas yang membentuk garis bilangan. Oke, setiap dua suku berurutan dari barisan bilangan tersebut memiliki perbandingan yang sama, yaitu U2 per U1 sama dengan U3 per U2 sama dengan titik-titik hingga UN per UN-1 sama dengan 2, yaitu 2. Karena mengapa itu? U2 ya. U2 kita lihat U2 nya 2, U1 nya 1, 2 per 1 2. Oke, U3 nya 4, U2 nya 2, 4 per 2 2, dan seterusnya. Itu nanti U4 nya, misal kita cari U4 nya, U4 nya berapa? 8 per 3, U4 per U3, 8 per 4 berapa? 2. Nah, jadi hasilnya tetap 2 itu nanti. Nah, barisan bilangan ini disebut barisan geometri. Sehingga kita dapat menyimpulkan barisan geometri adalah barisan bilangan yang nilai pembanding atau rasio antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Nah, oke ya. Oke, kita masuk ke polanya. Pola barisan bilangan barisan geometri. Perhatikan barisan bilangan 2, 4, 8 pada gambar 3.5. Nah, itu ya. Itu kan ada 2, 4, 8, 16, 32 ya. Nilai perbandingannya U2 per U1 sama dengan U3 per U2. Ini U2 per U1 ya teman-teman. Terus sama dengan U3 per U2 sama dengan titik-titik hingga UN per UN-1. Nah, itu ya. Jadi itu 4 per 2, 8 per 4, 16 per 8, 32 per 16 itu hasilnya sama dengan 2. Maka jika nilai perbandingan dua suku berurutan dimisalkan R dan nilai suku pertama adalah A, maka susunan bilangan tersebut dapat dinyatakan dengan 2 kali 2, 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2 kali 2 kali 2, dan seterusnya. Oke, next, perhatikan gambar 3.6 tentang pola barisan bilangan. Itu tadi ya, tentang pola barisan bilangan. Oke, U1 nya 2, U2 nya 2, U3 nya 3, U4 nya 16, U3 nya 8, U4 nya 16, U5 nya 32 sampai UN. Nah, itu bisa dibaca sendiri, bisa dipahami. U1 nya 2 hingga kita dapat U1 sama dengan A, U2 sama dengan A kali R, U3 sama dengan AR pangkat 2, dan seterusnya hingga kita dapatkan UN sama dengan ARN pangkat min 1. Nah, dari pola di atas dapat disimpulkan bahwa UN sama dengan AR pangkat N-1. Itu di bagian barisan geometri ya, diingat teman-teman. Oke, kita next. Kita masuk ke contoh soal. Jadi polanya itu tadi ya, ARN-1. Nah, ini contoh soalnya. Rumus suku ke N dari barisan 100,20,4 adalah, kita cari dulu yang diketahui apa. Oh, yang diketahui A-nya, A sama dengan 100. R-nya kita cari dengan cara membagi
suku kedua dengan suku ke-1, suku ketiga dengan suku kedua, begitu ya. Tadi kita cari R-nya ini ya. R-nya nilai perbandingan itu U2 per U1, U3 per U2 itu. Rasio R itu. Nah, kita peroleh 20 per 100 1 per 5 atau 4 per 20 ya. Kita peroleh 1 per 5. Nah, ini UN. UN-nya A-nya 100, R-nya 1 per 5, N-nya tidak dimasukkan karena kita mencari rumus suku ke N. Nah, sehingga diperoleh hasil akhir untuk rumus suku ke N-nya yaitu 4 kali 5 pangkat 3 min N. Nah, itu. Oke, sekarang kita mencari suku ke N dari barisan geometri. Pernahkah kalian mengamati bola yang memantul? Apakah kalian menyadari bahwa tinggi bola yang memantul semakin lama akan semakin rendah? Seperti pada gambar 3.7 tentang pantulan bola. Pasti nanti ketika bola itu memantul maka akan semakin lama semakin rendah. Jadi jika kita mendata tinggi pantulan bola maka tingginya akan berurutan menjadi semakin rendah dengan rasio yang sama. Misalkan tinggi awal bola dijatuhkan itu 4 meter dan pantulan berikutnya adalah setengah dari tinggi sebelumnya. Maka barisan geometri yang terbentuk adalah awalnya 4. Bola pantulan berikutnya itu setengah dari tinggi sebelumnya. Setengah dari 4 berarti 2. Setengah dari 2 berarti 1. Jadi 4,2,1, berikut sampai N ya. Sehingga diperoleh karena barisan geometri merupakan barisan bilangan di mana dua suku yang berurutan memiliki perbandingan yang sama. Perbandingan pada barisan geometri tersebut dinamakan rasio. Nah, contoh barisan geometri nih. 2, 6, 18, 2500, 500, 100 gitu ya. Oke, next. Jika kita perhatikan, contoh barisan geometri itu memiliki beda 3. Nah, jadi dari bedanya 3 ya tadi kan contoh barisan geometri 2, 6, 18. Nah, itu bedanya 3 karena 2 kali 3 6, 6 kali 3 18 dan seterusnya. Sama halnya seperti yang contoh kedua. 2500 kemudian 500 kemudian 100. Nah, itu berarti kan 2500 bagi 500 hasilnya. Terus 500 bagi 500 hasilnya 100 dan seterusnya begitu ya. Nah, sehingga rumus untuk menentukan suku ke N barisan geometri itu adalah UN sama dengan AR pangkat N min 1. Itu UN-nya double, yaitu UN sama dengan AR pangkat N min 1. Tadi kalau aritmatika UN sama dengan A plus N min 1B. Kalau geometri UN sama dengan AR pangkat N min 1. Nah, untuk mencari rasionya itu bawahnya. Untuk mencari rasio UN plus 1 per UN. Nah, jadi UN plus 1 per UN itu misal N-nya 1, berarti U2 per U1 kayak yang tadi ya. Nah, ini contohnya misal barisan geometri yang tadi 2618. Untuk mencari rasionya berarti UN plus 1 per UN, misal N-nya 1 berarti kan U2 per U1, U3 per U2 gitu ya. Berarti 6 per 2 atau 18 per 6. Itu kan sama-sama hasilnya 3. Berarti rasionya 3. Nah, itu keterangannya. UN itu suku ke N, U1 atau A itu suku pertama, R itu rasio, N itu banyaknya suku. Nah, contoh soalnya ini. Diketahui barisan geometri 4, 16, 64. Tentukan suku ke-10-nya. Kita disuruh mencari U10. Yang diketahui A-nya 4, R-nya 4. 4 dari mana R-nya? Nah, itu kan 16 per 4 atau 64 per 16, itu hasilnya 4. Nah, terus rumus UN-nya itu AR pangkat N-1. N-nya 10, A-nya 4, R-nya 4 dimasukkan, hasilnya itu 1.048.576 gitu ya. Oke.
Next, untuk rangkuman sama semuanya tadi sudah ada di penjelasan materi, ini tinggal inti-intinya saja, nanti bisa kalian baca sendiri ya untuk rangkuman. Nah ini, oke, kita masuk ke kegiatan belajar yang keempat, ini yang terakhir yaitu aplikasi barisan. Nah yang pertama itu ada pertumbuhan, jadi aplikasi barisan itu ada pertumbuhan, ada peluruhan, ada bunga majemuk, bunga tunggal, dan ada anuitas gitu ya. Oke, yang pertama kita bahas dulu mengenai pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan bertambahnya jumlah ataupun nilai dari suatu objek yang mengikuti pola barisan aritmetika maupun barisan geometri. Contohnya misal perkembangbiakan bakteri dan pertumbuhan penduduk. Nah, rumus pertumbuhan aritmetika dan rumus pertumbuhan geometri, jadi ada dua. Untuk rumus pertumbuhan aritmetika bisa kalian lihat, dan rumus pertumbuhan geometri juga itu sudah saya tandai di kotak itu ya. Kalau aritmetika MN sama dengan M0 1 plus IN atau MN sama dengan M0 plus BN. Nah, keterangannya MN itu jumlah atau nilai suatu objek setelah N waktu, M0 itu jumlah atau nilai suatu objek mula-mula, I-nya itu presentase pertumbuhan, B-nya beda pertumbuhan, N-nya jangka waktu pertumbuhan. Nah, kalau geometri rumusnya MN sama dengan M0 1 plus I pangkat N. N-nya itu jadi pangkat. Nah, terus atau MN sama dengan M0 dikali R pangkat N. Penjelasannya untuk MN, M0 itu sama, I-nya itu presentasi pertumbuhan sama, R-nya itu rasio pertumbuhan dengan R lebih dari 1, dan N-nya itu jangka waktu pertumbuhan sama ya. Oke, untuk contoh soalnya, Tio mulai bekerja pada suatu perusahaan kertas pada awal tahun 2016 dengan gaji permulaan sebesar 3 juta. Jika dia mendapatkan kenaikan gaji secara berkala setiap tahunnya sebesar 200.000, maka berapa gaji yang diterima Tio pada awal tahun 2022? Oke, yang diketahui berarti gaji mula-mula, berarti M0 itu 3 juta. Nah, terus dia mendapatkan kenaikan gaji secara berkala itu 200.000, berarti bedanya 200.000. Nah, yang ditanyakan pada awal tahun 2022. Oke, berarti 2016 ke 2022 itu N-nya berarti 6. Nah, ditanya N-nya, MN-nya, ditanya MN-nya, berarti gaji yang didapatkan ya, berarti gaji yang diterima Tio pada awal tahun 2022 itu berapa? Berarti MN. Oke, rumusnya berarti kita masuk di M0 plus BN. Nah, itu tinggal masukkan M0-nya 3 juta, B-nya 200.000, N-nya 6, sehingga diperoleh 4.200.000. Jadi, gaji yang diterima Tio pada awal tahun 2022 itu sebesar 4.200.000. Begitu ya, teman-teman. Nah, tadi rumusnya ini M0 plus BN, pakai yang rumus pertumbuhan aritmetika. Nah, oke. Terus selanjutnya itu suatu koloni bakteri akan membelah menjadi 2 setiap 5 menit. Jika ada permulaan terdapat 90 bakteri, maka tentukan jumlah bakteri setelah setengah jam. Nah, itu berarti permulaannya jumlahnya itu 90, berarti M0-nya 90. Nah, membelah menjadi 2 berarti otomatis itu bukan aritmetika karena dia itu dibagi, membelah menjadi 2 gitu ya. Berarti R-nya itu 2. N-nya itu jumlah bakteri setelah setengah jam. Nah, tadi kan jika koloni bakteri membelah menjadi 2 setiap 5 menit. Nah, gitu ya. Yang ditanyakan ini tentukan jumlah bakteri setelah setengah jam. Setengah jam itu kan berarti 30 menit. Tadi kan membelahnya 5 menit. Berarti 30 per 5 sama dengan 6. Berarti N-nya itu 6. Tinggal masukkan rumusnya yang geometri tadi apa? Nah, ini MN sama dengan M0 kali R pangkat N. M0-nya 90, R-nya 2, N-nya 6. Tinggal dimasukkan, hasil akhirnya 5.760. Jadi jumlah bakteri setelah setengah jam sebanyak 5.760 bakteri. Oke, sekarang yang peluruhan. Hampir sama ya. Nah, peluruhan itu merupakan berkurangnya jumlah
atau nilai suatu objek yang mengikuti pola barisan aritmetika maupun barisan geometri. Contohnya penurunan nilai jual mobil, kemudian penurunan jumlah populasi hewan gitu ya. Nah, itu rumusnya ada rumus peluruhan aritmetika dan rumus peluruhan geometri, peluruhan atau penurunannya. Jadi peluruhan itu kan menurun gitu ya. Oke, rumus peluruhan aritmetika. Mn sama dengan M0 1 min IN atau Mn sama dengan M0 min Bn. Tadi kan plus IN plus Bn gitu ya. Terus kalau yang geometri M0 1 min I pangkat N, Mn sama dengan M0 kali R pangkat N. Jadi ini juga min I ya. Oke, dikurangi I pangkat N itu ya. Oke, terus jangan lupa dalam kurungnya tetap ya. Terus keterangannya sama Mn itu jumlah atau nilai suatu objek setelah N waktu. Sama kayak tadi, M0 nya juga sama objek mula-mula, jumlah objek mula-mula antara aritmetika sama geometri. Sama I nya itu presentase peluruhannya, B nya itu nilai beda peluruhannya, N nya itu jangka waktu peluruhannya, R nya itu rasio peluruhannya, R kurang dari 1, kalau tadi R lebih dari 1, N nya itu jangka waktu peluruhan, sama jadi. Oke, contoh soalnya, kita masuk ke contoh soal. Sebuah mobil dibeli dengan harga 2M, 2 miliar. Jika setiap tahun harganya mengalami penyusutan 20% dari nilai tahun sebelumnya, maka tentukanlah harga mobil itu setelah dipakai selama 5 tahun. Oke, yang diketahui apa ini? M0-nya. M0-nya oh ya, yang benar teman-teman, itu harga mobilnya bukan 2M, jadi 200 juta ya. Jadi sebuah mobil itu dibeli dengan harga 200 juta. Jika setiap tahun harganya mengalami penyusutan 20%. Oke, jadi M0-nya 200 juta, I-nya 20%. Jadi 20% itu 0,2, N-nya itu 5, dipakai selama 5 tahun ya. Jadi kita disuruh mencari harga mobil setelah dipakai, berarti MN. Tinggal masukkan M0-nya 200 juta, I-nya itu 0,2, N-nya itu 5. Hasil akhirnya Rp65.536.000. Jadi harga mobil itu setelah dipakai 5 tahun adalah Rp65.536.000. Nah, contoh yang kedua, suatu pabrik kendaraan bermotor roda 2 mulai memproduksi pertama pada tahun 2016 sebanyak 20.000 unit kendaraan. Tiap tahun produksi, pabrik tersebut turun 100 unit. Oke, turun ya. Berarti jumlah produksi berapa pada tahun 2022? Oke, M0-nya 20.000 unit. B-nya 100, turun 100 unit. N-nya antara 2016 ke 2022, berarti 6 tahun. Ditanyakan MN, tinggal masukkan M0-nya 20.000, B-nya 100, N-nya 6, diperoleh 19.400. Jadi jumlah produksi pada tahun 2022 sebanyak 19.400 unit kendaraan bermotor roda 2. Nah, gitu teman-teman. Oke, kita masuk ke bunga tunggal dan bunga majemuk. Oke, salah satu aplikasi barisan pada bidang ekonomi adalah pada perhitungan bunga pada simpanan uang di bank atau koperasi atau lembaga lain sejenisnya. Pada penjelasan ini akan dibahas 2 macam jenis bunga pada simpanan, yaitu bunga tunggal barisan aritmetika dan bunga majemuk itu barisan geometri. Oke, untuk bunga tunggal merupakan metode pemberian imbalan jasa bunga simpanan yang dihitung berdasarkan modal pokok pinjaman atau modal awal simpanan saja. Rumus bunga tunggal yaitu Mn sama dengan M0 1 plus IN plus Bn. Oke ya. Nah, nanti ada contoh soalnya seperti ini. Oke, maaf teman-teman, untuk Bn-nya itu sebenarnya tidak ada, jadi hanya rumus bunga tunggalnya itu yaitu sama dengan Mn sama dengan M0 1 plus IN gitu ya. Jadi ini Bn-nya itu harusnya nggak ada ya. Jadi kalau geometri di bunga majemuk itu ya M0 1 plus I pangkat N gitu. Ini Bn-nya nggak ada. Jadi M0 dikali 1 plus IN. Oke, Mn-nya nilai modal simpanan periode ke N, M0-nya nilai modal awal,
I-nya presentasenya, N-nya periodenya. Nah, kalau yang geometri rumusnya bunga majemuk ya. Merupakan metode pemberian imbalan jasa bunga simpanan yang dihitung berdasarkan besar modal atau simpanan pada periode bunga berjalan. Rumus bunga majemuknya Mn sama dengan M0 dikali 1 plus I pangkat N. Keterangannya sama, Mn-nya nilai modal simpanan periode ke N, M0-nya nilai modal awal, I-nya presentase, N-nya periode pembungaan. Contoh soalnya ini, Pak Tony memerlukan tambahan modal untuk usahanya berdagang makanan, sehingga ia meminjam uang di Koperasi Sejahtera sebesar 4 juta dengan imbalan jasa berupa bunga sebesar 2% dari pokok pinjaman per bulan. Jika Pak Tony akan melunasi pinjaman itu beserta bunganya setelah 6 bulan, maka tentukanlah total pengambilan Pak Tony. Nah, jadi yang diketahui tadi M0 pinjaman awal 4 juta, I-nya 2%, bunganya 0,02 ya, berarti N-nya 6 bulan ya. Oke, berarti yang ditanyakan total pengambilan Pak Tony berarti M0-nya 4 juta dimasukkan, I-nya 0,02, N-nya 6 diperoleh 4.480. Jadi total pengambilan Pak Tony adalah 4.480.000 rupiah. Oke, untuk selanjutnya ini, Ana menyimpan uangnya di sebuah bank 2 juta. Setelah 3 tahun, uang tabungan Ana menjadi 2.662. Jika bank tersebut menerapkan sistem bunga majemuk, berapa persenkah per tahun bunga bank tersebut? Ini disuruh mencari I-nya. Nah, M0-nya 2 juta, MN-nya 2.662, N-nya itu 3. Ya, jadi Ana itu kan tadi kan setelah 3 tahun, berarti N-nya 3. Yang ditanyakan I-nya, bunganya. Tinggal masukkan, MN-nya 2.662, M0-nya 2 juta, I-nya 3. I-nya dicari ya, maaf, I-nya dicari, N-nya 3. Berarti tinggal dimasuk-masukkan sehingga diperoleh hasil akhir dengan I sama dengan 0,1. Berarti presentase bunga bank adalah 0,1 atau 10%. Gitu, paham ya teman-teman? Paham ya teman-teman ya? Oke, untuk selanjutnya anuitas. Jadi ini yang terakhir di aplikasi barisan, yaitu anuitas. Anuitas bukanlah hal yang baru di dalam kehidupan ekonomi. Semisal pembayaran sewa rumah, angsuran kredit, motor, rumah, bank, dan lain-lain. Ataupun uang tabungan di bank yang setiap bulan mendapatkan bunga. Semua itu merupakan contoh konkret dari anuitas. Ada 2 macam anuitas, yaitu anuitas pasti dan anuitas tidak pasti. Anuitas pasti itu anuitas yang tanggal pembayarannya mulai dan terakhirnya pasti. Kalau anuitas tidak pasti, jangka pembayarannya tidak pasti. Yang anuitas pasti contohnya kredit pemilikan rumah KPR, kredit bank, kredit mobil, dan lain-lain. Kalau yang tidak pasti itu pembayaran santunan asuransi kecelakaan, kayak gitu ya. Nah, anuitas sendiri merupakan rangkaian pembayaran atau penerimaan yang sama jumlahnya dan harus dibayarkan atau yang harus diterima pada tiap akhir periode atas sebuah pinjaman atau kredit. Jika suatu pinjaman akan dikembalikan secara anuitas, maka ada 3 komponen yang menjadi dasar perhitungan di dalam anuitas tersebut, yaitu besar pinjaman, besar bunga, dan jangka waktu serta jumlah periode pembayarannya. Nah, anuitas yang diberikan secara tetap pada setiap akhir periode mempunyai 2 fungsi, yaitu membayar bunga atas hutang dan mengangsur hutang itu sendiri. Sehingga konsepnya anuitas sama dengan bunga atas hutang ditambah angsuran hutang. Oke. Jika hutang sebesar M0 mendapat bunga sebesar B per bulan dan anuitas sebesar A, maka dapat ditentukan besar bunga pada akhir periode ke N. Berarti bunga, kita cari bunganya, itu BN sama dengan 1 plus B pangkat N min 1, B dikali M min A plus A. Kalau besar angsurannya, nanti ada latihan-latihan soalnya ya. Nah, kayak gini. Nah, itu besar bunga. Nanti kita juga cari angsuran, cari bunga ini, terus cari sisa hutang. Itu ada latihan soalnya. Nah, ini besar bunga tadi rumusnya itu ya. Terus besar angsuran itu AN sama dengan 1 plus B pangkat N min 1 kali A min BM. Untuk sisa hutang
itu MN sama dengan 1 plus B pangkat N dalam kurung M min A per B plus A per B. Nah, untuk mencari besar anuitasnya sendiri, itu rumus utamanya ya. Jadi kita fokusnya biasanya kalau di materi SMA ini bisa fokusnya di anuitas saja ya. Jadi tapi kita juga harus mempelajari yang bunga, angsuran, hutang gitu. Tapi sebagian besar memang kita mencari anuitasnya. Ini rumusnya. Rumusnya B dikali M0 dikali 1 plus B pangkat N per 1 plus B pangkat N min 1. Itu ya. Itu rumusnya anuitas secara umum. Oke, di sini latihan soalnya kita langsung dalam satu soal itu kita mencari angsuran, kita mencari bunga dan mencari sisa hutang, gitu ya. Nanti kalau mencari anuitas ya, kalau misal di soal itu ada mencari anuitas pakai rumus yang ini, yang A sama dengan itu B kali M0 dan seterusnya itu ya. Oke, sekarang contoh soalnya, sebuah pinjaman sebesar 20 juta akan dilunasi secara anuitas tahunan sebesar 4 juta. Jika suku bunga B-nya itu 5% per tahun, besar angsuran, bunga dan sisa hutang tahun ketiga adalah, yang diketahui M-nya 20 juta. Kemudian anuitasnya diketahui, A-nya 4 juta. B-nya itu 5% bunganya. N-nya itu 3 karena tahun ketiga. Oke, kita cari angsuran dulu, besar angsuran. Berarti AN, pakai rumus AN tadi ya, ini. AN 1 plus BN min 1 pangkat N min 1 A min BM. Tinggal masukin. N-nya 3, B-nya 0,05, A-nya 4 juta, anuitasnya. Terus M-nya 20 juta. Nah, tinggal masukkan, diperoleh hasil akhir 3.307.500. Jadi besar angsurannya 3.307.500 rupiah. Untuk bunganya tadi N-nya 3. Untuk B-nya dari soal tadi 0,05. Terus M-nya 20 juta. Anuitasnya 4 juta, dimasukkan, hasil akhirnya 692.500. Jadi besar bunga adalah 692.500 rupiah. Untuk sisa hutangnya sama, rumusnya kayak tadi yang di awal ya. N-nya 3, B-nya 0,05, M-nya 20 juta, A-nya anuitasnya 4 juta, B-nya 0,05 ya. Tinggal dimasukkan dan diperoleh hasil akhir 10.542.500 rupiah. Nah, jadi besar sisa hutang adalah 10.542.500 rupiah. Itu sisa hutangnya. Oke teman-teman, jadi itu tadi untuk mencari angsuran, kemudian mencari bunga, kemudian mencari sisa hutang. Ada sendiri rumus mencari anuitas. Oke, jadi cara-caranya seperti itu tadi ya teman-teman di bab anuitas. Baik, untuk rangkumannya semuanya ini sama, di materi tadi sudah ada. Ini tinggal yang penting-penting dirangkum jadi satu. Jadi teman-teman bisa juga langsung lihat di sini ya. Ini. Nah, ini sudah ada rumusnya. Oke, itu tadi teman-teman. Terima kasih untuk penjelasan materi pada materi barisan kelas 11 sudah selesai. Teman-teman mohon maaf jika saya dalam menyampaikan masih ada kekurangan, masih ada salah ketik dan lain sebagainya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.